Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dengan materi Kerajaan Bali. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komang Renata Tria Putri Penyarikan, absen 23. Saya Niputugina Maharani, nomor absen 33. Saya IGD Mariudi Enda Putra, absen 8. Saya Imade Galang Arayarta Nugraha, nomor absen 17. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang latar belakang Kerajaan Bali. Jadi, Kerajaan Bali atau yang dikenal dengan Kerajaan Bedulu atau Kerajaan Bedahulu merupakan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha tertua yang berdiri di Pulau Dewata. Mengapa disebut Kerajaan Bedahulu? Karena Bedahulu ini merupakan nama sebuah desa yang menyimpan reruntuhan dari Kerajaan Bali yang terletak di kawasan Pejeng, Kabupaten Gianyar, Bali. Berdirinya Kerajaan Bali diperkirakan pada abad ke-8 atau ke-9 dan berkuasa hingga abad ke-14 Masehi. Menurut sejarah, dinasti Warmadewa asal Bali merupakan buyut dari Raja Mulawarman yang berasal dari Kutai. Dapat kita ketahui bahwa Kerajaan Bali dan Kerajaan Kutai memiliki hubungan yang cukup erat. Kerajaan Bali mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-13 Masehi saat wilayah kekuasaannya membentang dari barat sampai ke timur, bahkan pulau-pulau kecil di sekitarnya seperti Lombok dan Pulau Timur. Raja yang membawa masa atau puncak kejayaan dari Kerajaan Bali itu seperti Raja Dharma Udayana Warmadewa dan Raja Udayana. Sedangkan yang membangun Kerajaan Bali tersebut adalah Sri Kesari Warmadewa. Letak strategis dari Kerajaan Bali itu tepatnya di sebelah selatan pulau di kawasan atau di Desa Pejeng, Kabupaten Gianyar. Selanjutnya raja-raja yang memimpin Kerajaan Bali diantaranya ada anak bungsu, ada Sri Kesari Warmadewa, ada Raja Udayana, dan Raja Dharma Udayana Warmadewa. Selanjutnya, runtuhnya Kerajaan Bali. Kerajaan Bali ini runtuh pada tahun 1343 Masehi. Kerajaan Bali ini diserang oleh Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada. Gajah Mada ini adalah seorang panglima perang yang terkenal dengan sumpahnya yaitu menaklukkan Nusantara. Majapahit menyerang Kerajaan Bali dengan armada laut yang sangat besar dan mengalahkan Raja Kerajaan Bedahulu yaitu Raja Dalem Bedahulu. Dalam pertempuran, Raja Dalem Bedahulu ini meninggal bersama banyak pasukannya. Menurut legenda, jenazah dari Raja Dalem Bedahulu tidak pernah ditemukan dan diyakini menjadi bulan Pejeng yaitu kentongan perunggu raksasa yang berada di Desa Pejeng Gianyar. Bulan Pejeng ini dianggap sebagai peninggalan yang paling ternilai dan paling sakral. Setelah runtuhnya Kerajaan Bali, akhirnya Kerajaan Bali ini terpecah menjadi 9 kerajaan. Nah, jadi 9 kerajaan tersebut akhirnya berperang satu sama lain untuk memperebutkan kekuasaan dan wilayah. Selanjutnya yaitu kehidupan sosial budaya. Yang pertama yaitu kehidupan ekonomi dan sosial. Sebagian masyarakat Bali mengolah sawah, ladang, dan perkebunan. Selain pertanian, juga masyarakat Bali itu mengembangkan di bidang peternakan dan juga perburuan turut dikembangkan. Selain itu juga pusat keterampilan yang mengandalkan perak dan emas. Dan yang kedua yaitu kehidupan agama. Masyarakat Hindu Bali menggunakan sistem kasta sebagai sistem kemasyarakatan. Oke, selanjutnya itu ada peninggalan Kerajaan Bali. Yang pertama itu ada Prasasti Blanjong. Isi Prasasti Blanjong adalah sejarah tertua di Pulau Bali, termasuk nama Pulau Bali yaitu Wali Dwipa. Prasasti ini juga menceritakan tentang kemenangan Raja Sri Kesari Warmadewa atas musuh-musuhnya. Terus yang kedua, Prasasti Anak Bungsu. Prasasti Anak Bungsu berisi perintah resmi dari Raja Anak Bungsu untuk mengatur pemberian tanah dan hak istimewa kepada lembaga keagamaan atau para pendeta. Isi prasasti ini menunjukkan upaya raja mengukuhkan kekuasaannya melalui dukungan dan restu institusi keagamaan sekaligus mencerminkan tatanan sosial, budaya, administratif masyarakat Bali kuno. Selanjutnya, Prasasti Penglapuan. Prasasti Penglapuan mencatat keberadaan badan penasihat pusat-pusat yang disebut Penglapuan yang terdiri dari pendeta Hindu dan Buddha serta beberapa pejabat tinggi seperti Senopati.
yang memberikan nasihat kepada raja demi menjaga stabilitas dan kesejahteraan pemerintah kerajaan Bali kuno. Selanjutnya, bagian-bagian kerajaan Bali. Yang pertama ada Kerajaan Badung. Kerajaan Badung adalah salah satu kerajaan yang pernah berdiri di Bali bagian selatan. Ibu kotanya berada di Puri Agung Denpasar. Dan kerajaan ini memainkan peran penting dalam sejarah Bali, terutama pada masa akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-20. Yang kedua ada Kerajaan Bangli. Kerajaan Bangli merupakan salah satu kerajaan tradisional di Bali yang berpusat di wilayah Bangli. Berdiri setelah masa kejatuhan dan kerajaan-kerajaan besar Bali dan memiliki sejarah yang panjang sejak abad ke-15. Pusat pemerintahan dan kebudayaan Kerajaan Bangli dikenal melalui peninggalan seperti Puri Agung Bangli dan beberapa prasasti kuno yang menceritakan tentang sistem pemerintahan dan adat istiadat. Lalu ada Kerajaan Jembrana. Kala itu, Jembrana membangun hubungan dagang dengan pedagang Muslim yang berasal dari suku Bugis dan suku Makassar. Dalam kehidupan sosial, masyarakat Kerajaan Jembrana terdiri dari komunitas Muslim dan Hindu yang umumnya memiliki mata pencarian sebagai pedagang dan petani. Lalu ada Kerajaan Tabanan. Adalah salah satu kerajaan tradisional di Bali yang berakar sejak abad ke-14. Awalnya, wilayah Tabanan dipercaya diberikan kepada Arya Kenceng oleh kekuasaan Majapahit, sehingga pusat kerajaan bermula di desa Puncangan. Tapi seiring berjalannya waktu, pada masa penjajahan pusat pemerintahan dipindahkan ke Tabanan. Meskipun pada masa penjajahan Belanda, kerajaan ini ditaklukkan, warisan budaya dan peninggalan seperti Puri Agung Tabanan masih terus dilestarikan hingga saat ini dan menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Bali modern. Lalu ada Kerajaan Mengui. Kerajaan Mengui adalah salah satu kerajaan yang disegani dan didirikan pada saat abad ke-18 di Pulau Bali. Pendiri dari kerajaan ini adalah I Gusti Agung Made Agung dengan gelarnya I Gusti Agung Bima Sakti, keturunan dari I Gusti Agung Maruti atau raja terakhir dari Kerajaan Gelgel. Kerajaan Mengui berakhir setelah dikalahkan oleh saudaranya sendiri yaitu Kerajaan Badung dan sekutunya pada tahun 1891. Lalu ada Kerajaan Klungkung. Kerajaan Klungkung adalah salah satu kerajaan yang didirikan pada abad ke-17 di Pulau Bali di bagian tenggara. Kerajaan ini juga menguasai pulau-pulau di lepas pantai Selat Badung seperti Nusa Ceningan, Nusa Lembongan, dan Nusa Penida. Para raja pemerintah Klungkung dianggap sebagai penguasa tertinggi di Pulau Bali karena bergelar sesuhunan Bali dan Lombok. Lalu ada Kerajaan Buleleng. Adalah sebuah kerajaan di Bali bagian utara yang didirikan di sekitar pertengahan abad ke-17 dan jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1849. Kerajaan ini dibangun oleh I Gusti Anglurah Panji Sakti dari Wangsa Dalem Segening dengan cara menyatukan seluruh wilayah-wilayah di Bali bagian utara yang sebelumnya dikenal dengan nama Den Bukit. Dan selanjutnya ada Kerajaan Karangasem. Kerajaan Karangasem adalah salah satu kerajaan maritim Hindu yang berdiri pada abad ke-17 di bagian timur Pulau Bali. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Karangasem memiliki wilayah kekuasaan hingga Pulau Lombok. Bahkan pada akhirnya menguasai keseluruhan pulau ini pada tahun 1839. Setelah ditaklukkan Belanda pada tahun 1894, kerajaan ini berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Kerajaan Karangasem berstatus sebagai daerah tingkat 2 Karangasem dalam pemerintah Provinsi Bali. Dan selanjutnya ada Kerajaan Gianyar. Gianyar salah satu warisan peninggalan budaya Bali, adalah kerajaan-kerajaan yang juga menjadi latar belakang dari beberapa wilayah di Bali. Salah satunya adalah Kerajaan Gianyar. Kerajaan Gianyar yang berdiri di Pulau Bali pada awal abad ke-18 Masehi. Simak yuk kerajaan-kerajaan Gianyar letak hingga masa kejayaan. Perang Pupuan Margarana. Perang Pupuan Margarana adalah pertempuran antara pasukan Indonesia dan Belanda yang terjadi pada 20 November 1946 di Desa Marga, Tabanan.
Pertempuran ini merupakan puncak perlawanan rakyat Bali dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perang Buleleng. Perang Buleleng adalah perang yang terjadi antara Kerajaan Buleleng dengan pasukan Hindia Belanda pada tahun 1846. Perang Buleleng atau Perang Puputan Jagaraga terjadi karena ketidaktaatan Raja Buleleng dan Mahapatih I Gusti Ketut Jalanti terhadap perjanjian damai tahun 1846. Perang ini juga disebabkan oleh keinginan pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk menghapuskan hak tawan karang. Baik, sekian presentasi Kerajaan Bali yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.